catatan untuk ditinjau. Atau ada nas munqarid, atau ada nas minath, ini keturunannya perempuan, atau ada ibarat-ibarat yang menunjukkan ini nggak punya anak nih. Nah, kalau ada keterangan seperti itu nanti akan jadi bahan peninjauan. Tapi selama nggak ada keterangan seperti itu adalah kaidah muttaridah yang diamalkan oleh para ulama dari dulu. Periwayatan nasab itu diterima walaupun nggak sezaman selama ada syuhrah dan istifadah. Nah, jadi kesimpulannya yang ingin saya jelaskan di sini, ya, mata rantai yang tadi dilompati itu syarat keharusan konfirmasi kitab sezaman pada setiap nama dalam silsilah nasab dan mengabaikan catatan nasabah thiqah yang tak sezaman adalah syarat yang dibuat-buat oleh imat sendiri dan bertentangan dengan metodologi para ulama. Nah, sekarang saya pengen masuk ke pembahasan yang nggak kalah penting. Apa sih dampak fatalnya pemaksaan syarat konfirmasi sezaman itu? Apa dampak fatalnya? Ini konsekuensinya nggak main-main ini. Konsekuensinya nggak main-main. Kalau diwawancaranya Gus Rumel kepada Syekh Ibrahim bin Mansur, kalau mau dipaksain itu kaidah, semua nasab batal. Semua nasab batal kalau dipaksain kaidah tersebut. Ketika diwawancara sama Gus Rumel itu. Ya, kenapa? Ya karena siapa orang, ini kita nggak bicara di atas-atas saja, apalagi sampai ke bawah-bawah. Yang dicatat oleh ulama, apalagi eksternal. Keluarga siapa yang dicatat sampai sedetail itu? Harus setiap kitab sezaman ada yang nyatet. Ente kira ulama duk capil satu-satu dicatat semuanya detail. Nah, ini apa konsekuensi fatalnya? Yang pertama konsekuensi fatalnya runtuhnya adalah ulama-ulama yang mengesahkan nasab tanpa syarat kitab sezaman. Ini otomatis runtuh mereka. Karena berarti mereka sudah berani menetapkan nasab yang nggak memenuhi standar. Berarti mereka berani menetapkan nasab yang harusnya nggak tersambung dijadikan tersambung. Itu yang pertama tuh. Ulama yang segitu banyaknya yang berani mengesahkan nasab padahal dianggap nggak ada kitab zaman, itu runtuh tuh adalahnya semua. Apakah segampang itu meruntuhkan adalah para ulama kita sehingga berani mengakui nasab yang harusnya nggak tersambung menjadi tersambung? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita mau bahas panjang sekali ini. Yang kedua, akan ada banyak sekali nasab-nasab yang rungkat. Nasab yang rungkat, saya kasih contoh. Yang pertama, ini yang sering dibawain Gus Wafi dalam ceramah-ceramahnya. Aba'u khairul khalqi hifdhuhum yajib abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fahashimun abdu manafin wa qusay kilabun murratun faqa'bun falu'ay faghalibun fihrun famalikun yalih nadrun kinanatun huzaimatul waji mudrikatun ilyas mudarnidaru ma'adu adnanuhumul akhyaru. Nasab Nabi sampai Adnan. Nasab Nabi sampai Adnan yang menurut sebagian ulama itu wajib dihafalkan. Nah, itu kalau mau dicari kitab sezaman itu bahwasanya Ma'at anak Adnan, Nizar anak Ma'at, Mudhar anak Nizar, Ilyas anak Mudhar, Mudrika anak Ilyas, Huzaimah anak Mudrika, Kinana anak Huzaimah. Waduh, rungkat semua itu kalau mau cari kitab sezaman. Kita kalau mau konsisten ya. Bicara soal kitab sezaman kan katanya kaidahnya ilmiah. Ya udah betul-betul lintas keilmuan. Kalau mau konsisten